Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa yang ada di rumah dan juga di kafe. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Irsad sebagai pembawa acara di program Bincang Santai Sehat bersama dengan Dr. Rehan. Kali ini saya tidak sendiri, karena saya akan ditemani oleh Ibu Dokter ini sebagai pembawa acara juga. Halo Ibu. Halo. Ya, selamat siang Ibu. Selamat siang. Alhamdulillah sehat. Dan juga di tengah-tengah kita ada kehadiran narasumber kita yaitu Bapak Dr. Hadi Milhan, spesialis obstetrik ginekologi, konsultan Dinsos, magister manajemen. Halo Bapak. Halo Irsad, apa kabar? Oke, kali ini program Bincang Santai Sehat bersama Dr. Milhan akan membahas mengenai kesehatan remaja milenial. Ada yang mengatakan generasi milenial adalah generasi muda yang berusia sekitar antara 18 sampai 38 tahun yang hidup dalam dunia, yang dipenuhi oleh peralatan elektronik dan juga online. Oleh karena itu, sebagian besar dalam bersosialisasi melalui daring. Nah, pentingnya peran untuk menjaga kesehatan remaja di masa sekarang. Baik, kita akan bertanya-tanya langsung dengan narasumber kita ini, Bapak Dr. Milhan. Dok, bagaimana sih mengenai kesehatan remaja saat ini, Dok? Saya meralat dulu ya apa yang disampaikan oleh Kak Irsad ya. Kalau remaja itu menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, remaja itu adalah usia antara 10 sampai 18 tahun. Jadi itu ya. Itu yang dikatakan remaja. Jadi itu yang dikatakan kaum milenial tuh lebih ke arah sana. Antara 10 sampai 18 tahun di mana terjadi perubahan fisik dan psikologis si remaja ini dari anak-anak berubah menjadi mengarah kepada dewasa, ditandai dengan misalnya dengan adanya perubahan suara yang lebih bass pada laki-laki, tumbuhnya jakun, tumbuhnya kumis, dan di daerah-daerah tertentu yang pada wanita tandai dengan menstruasi awal atau menarche, kemudian mulai tumbuhnya payudara, kemudian juga ada baik yang remaja laki-laki maupun perempuan biasanya ada ketertarikan dengan lawan jenisnya. Itu Mas Irsad. Ya, terima kasih Bapak atas penjelasannya, Bapak. Gini Dok, saat ini kan usia haid pertama anak perempuan itu kan sekarang nih lebih awal ya, lebih maju. Ada yang kelas 3, kelas 4, kelas 5 SD itu sudah banyak yang haid. Beda dengan zaman saya dulu tuh Dok. Itu teman-teman kami waktu dulu itu sekitar kelas 1, kelas 2, SMP. bahkan kelas 3 SMP Dok, Ya. baru dia haid. Nah ini ada pengaruhnya nggak Dok? Lebih cepatnya masa waktu haid pertama pada remaja ini untuk pengaruh untuk kesehatan reproduksinya yang akan datang itu Dok? Ya Bu Rini, jadi begini, kalau untuk usia dari indung telur itu ya memang dia ada batasnya sampai sekian ratus kali mengeluarkan sel telur. Jadi semakin dini dia menarche atau kehamilan awal semakin awal, haid awal lebih dini, awal lebih dini dari biasanya, dia juga akan menopause-nya lebih dini tentunya. Oh gitu ya Dok. Ya, kemudian juga karena terpapar hormon estrogen lebih awal, dia cenderung mungkin terjadi peningkatan hormon estrogen lebih awal terpapar hormon estrogen, ada kemungkinan juga ada gangguan di payudaranya, misalnya tumbuh benjolan di payudara ataupun ada masa atau semacam ya, tapi tidak mesti seperti itu. Oh ya, apakah itu salah satu, kan sekarang lumayan meningkat kan Dok ya, kayak kasus-kasus kanker, kasus-kasus istilahnya benjolan abnormal, apakah juga mungkin salah satu? Bisa jadi seperti itu. Atau mungkin ada juga pengaruhnya dengan, kan sekarang konsumsi anak-anak sekarang kan junk food ya Dok.
Iya. Kebanyakan apalagi anak-anak sekolah itu kan dia jajanannya seperti itu. Ya, ini ada juga yang sekarang istilahnya disebut dengan generasi micin ya. Mungkin ya, itu kaitannya dengan generasi micin. Di mana makanan-makanan tadi yang lebih banyak mengandung penyedap rasa dan pengawet, dan pengawet, sehingga memudahkan terjadinya perubahan-perubahan sel. Itu mengaruh ke hormon juga berarti dok ya? Iya, dan gangguan hormon juga. Mau ini, mau lebih tahu tentang micin, apa nanti aja, apa mau tanya lagi, atau mau saya jelaskan lebih lanjut tentang micin? Bisa aja lanjutkan aja dok. Oh iya. Sekalian aja dok kita. Micin tadi, generasi micin ini kan yang sejak 2019-2020 bahkan ada filmnya ya. Ada generasi Film micin. generasi micin itu kan singkatan dari untuk ini ya sebenarnya istilahnya nama lain dari monosodium glutamat MSG, ya, ya, MSG. ya. Monosodium glutamat itu adalah penyedap rasa pada makanan, di mana dengan diberikan itu masakan apa aja terasa lebih enak gitu. Jadi cenderung setiap makanan ditambahkan itu, padahal itu merupakan salah satu zat kimia yang bisa berpengaruh pada kesehatan kita gitu. Sehingga bisa terjadi gangguan, bisa terjadi perubahan sel yang bisa menyebabkan mungkin benjolan atau kanker atau tumor, bisa mengganggu karena dia cenderung merasa apa istilahnya makan yang ingin lebih enak, terus tentu juga akan menyebabkan obesitas, mungkin juga akan menyebabkan gangguan di tenggorokan, bisa perubahan sel-sel di tenggorokan, dan penyakit-penyakit lainnya yang mungkin bisa terjadi pada generasi-generasi micin saat ini gitu. Begitu Bu Rini atau Bang Irsyad. Ya, terima kasih dok. Ini dok, kalau kesehatan kita sekarang membahas tentang kesehatan remaja wanita nih. Biasanya kalau wanita itu kan ada yang namanya fase menstruasi dok. Nah, Ya. ada kalau wanita itu sering sekali sakit perut dok. Apakah itu hal yang wajar dok biasanya sakit perut? Sakit perut waktu menstruasi ya maksudnya? Iya, Ya. Sakit perut pada waktu menstruasi itu istilah kedokterannya disebut dengan dysmenorrhea. Iya. Dysmenorrhea. Nah, dysmenorrhea ini ada yang normal dan ada juga yang tidak normal. Oh, gitu, Dok. Kalau yang normal biasanya kan timbul rasa sakit 1-3 hari menjelang hari pertama menstruasi. Iya, betul. Jadi 1-3 hari sebelum timbulnya haid itu Iya. sakit. Dan biasanya hilang setelah 1-2 hari haid. Nah, dan ringan lah, istilahnya tidak sampai mengganggu aktivitas. Dan hampir semua dirasakan pada wanita seperti itu. Seperti itu. Nah, kalau dia dysmenorrhea yang tidak normal, Normalnya juga dysmenorrhea yang tidak normal, dia akan sakit terus. Nah, selama menstruasi sakit terus, bahkan ketika mau menstruasi dia gelisah sekali karena takut dengan sakit pada saat menstruasi. Nah, itu sudah tidak normal. Sudah tidak normal. Nah, sudah tidak normal, Bu Rini dan Pak Mas Irsyad. Yang tidak normal itu apakah itu mendasari sesuatu penyakit yang lain atau gimana itu dok? Biasanya yang paling sering adalah disebabkan oleh kelainan pada rahim. Misalnya ada satu contohnya ada fibroid di rahim atau benjolan di rahim. Kemudian juga endometriosis ya. Tumbuhnya sel-sel endometrium yang seharusnya di dalam rahim itu tumbuh di luar rahim. Di luar rahim. Oh, Nah, jadi itu menyebabkan dia nyeri gitu ya dok? Kalau kita operasi itu ya, endometriosis itu kelihatan seperti bintik-bintik di rahim. Bahkan saya bilang ini mirip jerawat. Nah, makanya kadang jerawat itu kan juga dipengaruhi hormon. Iya, betul, sama dok. itu dengan endometriosis itu seperti bintik-bintik merah, seperti jerawat saya bilang seperti itu ketika kita operasi itu. Jadi ketika hormon estrogen atau haid itu meningkat pada saat haid, itu aktif sel-sel endometriosisnya, sehingga
dia memproduksi namanya prostaglandin. Prostaglandin ini yang menimbulkan nyeri. Nyeri, Nah, ya, Rasa nyeri itu ya, Dok? itu berlebihan dan itu harus diterapi, diobati. Karena kalau dia tidak diobati, sel endometriosis ini bisa mengganggu proses kehamilan. Artinya bisa susah hamil. Oh gitu ya dok. Berarti iya. kalau memang pas remajanya itu dia sering terjadi dysmenorrhea itu berarti kita harus awas ya dok. Aware Iya, dulu, aware. harus awas, Jadi karena- kalau memang sering seperti itu paling nggak kita konsultasikan dulu ke dokter ya. Ingat ya sobat sekalian apa yang sudah disampaikan Pak dokter tadi. Ya, dia akan endometriosis itu bisa memfagositosis, ya bisa memakan sel sperma gitu. gitu ya, Dok? Iya, dia dan dia Habis mengganggu. jadinya ya dok, nggak sampai masuk ke sana. Ya bisa itu terjadi dan mengganggu ini juga kan siklus juga dalam menstruasinya. Ini dok, Ya, saya ingin bisa. bertanya nih dok. Pada saat remaja ini kan banyak nih dok yang seorang laki-laki dan seorang perempuan itu kadang ada ingin menemukan rasa sayang, rasa cinta. Mungkin ibaratnya kalau zaman sekarang itu dok bahasanya pacaran dok. Nah, untuk pacaran itu bagaimana sih dok? Kadang kan banyak sekali itu kejadian karena ingin berhubungan seksual gitu, rasa ingin ada berhubungan seksual gitu di antara yang pacaran itu, rasa ingin berlebihan gitu dok untuk dalam hal hubungan. Nah, bagaimana sih dok cara mencegah terjadinya hubungan seksual yang bebas itu dok? Ya, ini Bang Irsad. Jadi memang angka kehamilan di luar nikah saat ini meningkat ya. Dan saya sebagai dokter kandungan sering menemui visum ya, ataupun juga yang visum itu artinya kan salah satu pihak ada yang tidak setuju dengan, maksudnya ada yang menuntut lah, melaporkan. Tapi ada juga yang memang sama setuju lalu mereka menikah. Yang dimana kadang ya terjadi hubungan di luar nikah sebelumnya. Jadi yang faktor utama untuk menghindari itu, yang pertama ya memang kita harus nilai agama penting ya. Menanamkan dari nilai-nilai agama itu yang poin yang utama, bahwa melakukan zina itu sangat dilaknat ya oleh Allah. Itu yang pertama tanamkan, dan ini yang kita harus tanamkan kepada anak-anak kita, generasi kita. Yang kedua, bahwa kita harus jelaskan bahwa akibat menikah, akibat hubungan di luar nikah bisa mengakibatkan kehamilan. Kalau kehamilan yang timbul adalah rasa malu, ya, rasa malu, kemudian rasa stres, tertekan, yang bisa mengakibatkan rasa untuk menggugurkan kehamilannya. Kalau kita atau si pasangan ini mau menggugurkan, jelas sangat berbahaya karena bisa mengakibatkan namanya abortus septik. Abortus septik itu adalah infeksi akibat mau menggugurkan kandungan. Dan itu sering terjadi, bahkan bisa menyebabkan kematian. Nah, jadi infeksi, angka kematian ibu yang terbanyak memang karena darah tinggi, kemudian perdarahan, dan yang ketiga adalah infeksi. Nah, salah satu infeksi ini adalah infeksi akibat aborsi yang tidak aman. Ya, aborsi itu bisa, tetapi ada namanya aborsi medisinalis yang dibenarkan karena misalnya kalau dia ibunya itu hamil, dia berakibat misalnya darah tinggi, berakibat yang mengancam nyawanya, itu secara medis, secara undang-undang boleh untuk digugurkan. Tapi yang di luar itu bisa namanya itu menyebabkan aborsi kriminalis yang salah secara hukum maupun dari segi kesehatan berbahaya bagi sang remaja yang mengandung ini. Itu.
Itu yang kedua. Yang ketiga, yang pertama tadi agama, yang kedua adalah tahu akibat kehamilan. Artinya kita memberikan pendidikan bahwa itu berbahaya jika hamil di luar nikah. Yang ketiga, untuk mencegah ini juga peran orang tua di dalam pengawasan. Jadi pengawasan gadgetnya, pengawasan pergaulannya, ya. Harapannya bisa mencegah mereka untuk bisa berbuat yang dilarang oleh agama. Mungkin seperti itu. Kalau di zaman sekarang ini kan dok agak jarang ya sekolah-sekolah itu membedakan istilahnya kelas antara perempuan dan laki-laki. Mungkin salah satunya kita bisa mungkin sekedar ini ya usul mungkin kali pada pemerintah bahwa untuk mencegah terjadinya seks bebas, pergaulan yang bebas ini adalah memang membedakan perempuan dan laki-laki itu tidak dikumpulkan dalam satu kelas. Apakah bisa seperti itu ya dok? Karena kan zaman sekarang itu jangankan di kelas ya, sambil kita main gadget aja anak-anak sekarang dia bisa melakukan hal-hal yang mungkin di luar nalar kita. Ya bisa Bu Rini. Jadi bisa saja itu dilakukan. Seperti beberapa sekolah Islam kan seperti itu. Iya. Ada kelas khusus laki-laki, kelas khusus perempuan untuk bisa lebih. Jadi membatasi pergaulan antara laki-laki dan perempuan memang. Dan itu juga tidak mengganggu prestasi belajar. Iya. Kemudian dok terkait dengan seks bebas juga dok, itu kan ada beberapa penyakit yang memang berakibat selain tadi kan bisa hamil di luar nikah karena dia melakukan hubungan sebelum menikah. Kemudian kan ada penyakit-penyakit menular yang bisa timbul istilahnya muncul akibat pergaulan bebas itu sendiri dok. Iya, bisa banyak sekali. Salah satunya adalah penyakit gonore atau kencing nanah. Ya. Kencing nanah yang disebabkan oleh infeksi menular seksual ya. Ya. Yang kedua sifilis. Nah, juga itu bisa menular sehingga menyebabkan bercak-bercak atau luka pada daerah kelamin yang susah sembuh kalau tidak pengobatannya dengan benar. Kemudian yang ketiga penyakit HIV/AIDS. Ini yang belum ada obatnya sampai sekarang. HIV/AIDS kan sampai sekarang belum ada obatnya, hanya bisa ada antivirus yang sekarang hanya bisa membatasi atau menghambat virusnya, tapi tidak bisa mematikan ataupun menghilangkan HIV itu. Penyakit-penyakit itu dok ada pengaruhnya nggak sih dengan kesehatan reproduksi? Misalnya kemampuan dia untuk hamil, misalnya nih, si remaja perempuan dia terkena HIV atau terkena GO atau terkena sifilis, itu terkait nggak dengan istilahnya kemungkinan dia untuk hamil itu bagaimana? Yang jelas ada pengaruhnya. Yang jelas ketika sudah kena penyakit seperti itu kan, dengan ada gejala kencing nanah, ada nyeri atau luka di daerah kemaluannya, tentu ketika hubungan suami istri pun nanti juga terganggu kalau dia menikah nanti kan. Ya. Jadi mungkin dia dapat mungkin sebelum nikah misal, tentu dia akan terganggu ya untuk proses dia hamil. Kemudian juga HIV/AIDS kan, HIV/AIDS juga bisa menular dari ibu ke janinnya seperti itu. Nah, juga berbahaya. Jadi sangat berbahaya lah intinya. Kalau memang nikah memungkinkan untuk nikah ya lebih baik nikah. Berarti gimana dok? Ya. Apa boleh nikah muda dok? Nah jadi gini, nikah muda itu kalau secara undang-undang ya, undang-undang itu sekarang itu kalau nggak salah minimal sudah 18 ya. Kalau nggak salah ya saya lupa ini dari undang-undang perlindungan mungkin yang sudah punya KTP kali ya dok? Ya, yang 18 secara tahun. hukum ini ya, secara ya, hukum 18 tahun. Kalau sebelumnya kan 16 tahun ya. Sebelumnya 16 tahun, sekarang udah 18 tahun. Itu memungkinkan memang, tapi kalau secara medis, secara kedokteran itu yang bagus tuh 20 tahun. Karena organ-organnya sudah matang, siap, sudah matang, sudah terbentuk sempurna.
Nah, kalau kurang dari 20 kan itu proses perkembangan pembentukan organ reproduksinya kan belum begitu bagus lah. Sehingga kalau menikah di usia yang lebih muda, kemungkinan terjadinya penyakit atau kesiapan baik secara fisik maupun psikis itu belum bagus istilahnya, ya. Nah, banyak saya menemukan ketika hamil manjanya minta ampun, ya kan, kemudian juga proses persalinan ketika kontraksi sakit sedikit aja sudah mau minta operasi karena mungkin hamil terlalu muda lah istilahnya. Belum lagi nanti di usianya, gitu iya, belum lagi di usia udah di atas 30 bisa rentan terjadinya CA cervix, kanker mulut rahim. Ya, karena akibat mulut rahimnya sudah terpapar lebih awal dengan hubungan seksual, sehingga lebih mudah terpapar juga dengan human papillomavirus ya, yang menyebabkan terjadinya CA cervix gitu. Mengenai seks bebas nih dok, kadang kan ada tuh karena akibat dari pergaulan yang bebas, kadang ada remaja yang stres nih dok, kadang sering ingin melakukan aborsi. Itu sebenarnya apa sih dampak bagi kesehatan dok melakukan aborsi sendiri? Ya, tadi saya sudah sampaikan kalau aborsi itu kan sangat berbahaya ya, karena dia bisa menyebabkan infeksi di dalam saluran organ reproduksinya, sehingga bahkan bisa menyebabkan nanah, perdarahan, kemudian juga bisa menyebabkan kematian. Akibatnya seperti itu. Tapi ada obatnya nggak sih sebenarnya dok untuk dari penyakit ini tadi yang akan dialami oleh dari saluran tersebut? Ya, kalau sudah kadar kumannya datang ke fasilitas kesehatan sudah sangat tinggi, bahkan yang namanya sampai septik ya. Septik itu sudah panas tinggi, kemudian kadar leukositnya tinggi. Leukosit itu sel darah putihnya yang untuk membunuh kuman itu sudah sangat tinggi, kemudian sampai gejala sesak. Nah, itu sudah parah. Kalau sudah sampai seperti itu agak susah. Biasanya kalau udah septik tuh masuknya ICU. Kalau sudah masuk ICU kan Parah dok, kemungkinannya ya orang usia muda masuk ICU kan berat itu penyakitnya. Kalau dalam masih gejala ringan ya mungkin masih bisa lah ditolong, mudah-mudahan. Makanya kalau misalnya aborsi ya intinya jangan coba-cobalah. Kalau misalnya memang hamil ya, kalau sih kita sangat tidak berharap untuk terjadi kehamilan di luar nikah. Tetapi kalau udah terlanjur juga ya saran kita ya memang menikah untuk ini, supaya untuk menjaga kesehatannya seperti itu. Terkait kesehatan reproduksi nih dok, di zaman dulu kan dok, yang kayak zaman orang tua kita, nenek-nenek kita dulu kan dia menikahnya juga muda-muda ya dok. Ada yang misalnya mungkin kalau seumuran sekarang mungkin baru lulus SD itu sudah menikah. Nah, tapi kok kita lihat fenomenanya, mungkin belum ada penelitian kali ya, kalau dulu itu banyak orang tua yang dulu itu kan dia menikah muda, kemudian anaknya banyak. Nah, itu kok dibandingkan sekarang itu begitu, ada remaja yang hamil, ada yang kan sekarang ada yang anak SD ya, anak SD itu sudah hamil. Nah, sudah heboh. Udah heboh. Nah, itu gimana sih dok? Saya kalau ditinjau dari kesehatan sendiri, kalau secara kacamata awam ya dok, Ya. kan orang berpikir, oh dulu nenekku juga menikahnya umur 12-13 tahun, muda. Jadi belum begitu tua dia sudah punya buyut. Jadi sempat, kalau sekarang kan jarang-jarang tuh ya yang punya sampai buyut gitu dok. Iya. Itu ada pengaruh Ya, dengan betul apa ya. ya? Apa yang disampaikan betul, tetapi dari dulu kan kita data ini kan, Nah, iya, mungkin karena data kita ya. tidak benar-benar valid ya. Kalau sekarang apa aja saja sudah didata kan, Iya, sudah dimasukkan data. Jadi data dulu yang kayak gitu udah kawan pun nggak ada apa-apa gitu. Sebenarnya kalau mungkin di data ya juga sebenarnya ya mungkin juga Mungkin sama banyak aja banyak. ya dok. Iya. Oh iya, mungkin Sama dengan maaf ini angka kematian ibu ketika beberapa waktu yang lalu sedikit gitu ya. Sekarang kok naik. kok naik sekali ya. Saya mungkin melihatnya karena datanya mungkin lebih ini, apalagi sekarang Lebih kan akurat. di zaman yang
apa namanya? Digital. Digital, Terus laporan kemudian serba online gitu ya, serba Dok? online itu semua bisa langsung ini. Artinya tidak ada lagi data yang mudah ditutup-tutupi. Jadi sehingga sekarang kenapa data-data kok cenderung penyakit meningkat, angka kematian meningkat? Ya mungkin karena data lebih lengkap lah. Oh iya, betul. Kalau dulu mungkin ada miss-missnya yang Iya. yang belum terdata. Padahal atau dia gimana. meninggal mungkin karena penyakit waktu kehamilan, tapi tidak terdata karena dikira oh dia meninggal wajar. Seperti Iya. itu mungkin. Setelah kita membahas-bahas dan bertanya-tanya dengan narasumber kita, sekarang kita akan mengajukan tanya jawab dengan para audiens yang ada di tempat. Oke, kita persilakan bagi para audiens yang ingin bertanya, silakan angkat tangannya. Oke, saya akan pilih kakak yang ganteng, jas hitam, silakan bertanya kakak. Silakan perkenalkan dirinya, namanya dan alamatnya dari mana. Permisi Bapak, kami Ya silakan. sebenarnya datang ke sini tadi janjian sama teman. Terus kan kebetulan itu ada Bapak lagi memaparkan tentang kesehatan generasi milenial. Ya. Saya alamat ada di Dulang Pak. Nama saya Rama. Ini yang menarik nih Pak pertanyaannya. Kan anak muda sekarang ini termasuk generasi milenial juga masih ada yang suka mengkonsumsi alkohol dan segala macam. Itu apa efeknya bagi kesehatan tubuh untuk para pemuda Pak? Dan khususnya untuk para ibu hamil bagaimana Pak? Kalau sering mengkonsumsi alkohol atau minuman-minuman beralkohol. Terima kasih Pak. Oh iya. Terima kasih. Siapa namanya tadi? Rama Pak. Rama. Rama. Dok. Kak Rama, nggih. Mas Rama, Kak Rama atau Dek Rama. Ya, pertanyaan yang bagus ya. Langsung saya jawab kah? Ngeset. Ya, silakan jawab. Ya. Langsung aja. Akibat menggunakan alkohol ya? Iya. Pada ibu hamil, pada remaja? Pada Remaja dan sekalian mungkin ibu hamil Pada ya. remaja sekalian ibu hamil ya? Iya. Ya. Pada remaja ya kalau dia menggunakan alkohol ya, dia bisa apalagi berlebihan ya, dia bisa mengakibatkan gangguan pada organ-organ di tubuh. Di antaranya adalah gangguan liver ya, liver atau hati. Nah, dia bisa merusak sel-sel hati atau liver, bisa mengakibatkan peradangan pada hati. Kemudian juga bisa mengganggu pankreas. Dan yang berbahaya juga bisa erosi pada lambungnya sehingga bisa terjadi gastritis ataupun semacam luka pada lambung ya. Sering itu saya lihat dokter bedah operasi pada gaster atau lambungnya yang luka atau bocor itu. Nah, bahkan habis operasi akhirnya dirawat di ICU. Itu yang bisa diakibatkan oleh alkohol. Kemudian pada ibu hamil, ya alkohol juga bisa menyebabkan gangguan pada janin tentunya dan juga pada ibunya sendiri dalam proses pembentukan janin. Bahkan bisa mengakibatkan kecacatan. Mungkin itu ya jawabannya. Kalau sedikit tambah Dok, kalau Boleh. misalnya rokok sendiri Dok, kan Rokok. kadang-kadang ya kalau di tempat kita mungkin perempuan agak jarang ya Dok merokok, tapi kalau di luar di Jawa, di Jakarta, saya lihat tuh banyak. Jangankan remaja, saya lihat ibu-ibu nenek-nenek juga dia merokok. ada Nah, wanita yang merokok. iya, nah kalau dia hamil terus merokok atau dia tidak merokok wanitanya tapi suaminya yang merokok, nah itu pengaruh nggak sih Dok sama janin yang dia kandung itu Dok? Ya, merokok juga bisa mengakibatkan gangguan ya. Makanya sudah penelitian itu, makanya di label rokok itu kan dicantumkan berbahaya bagi ibu hamil. Karena sudah jelas-jelas ada penelitian ya, kandungan dari rokok itu ada tar, kemudian ada nikotin, kemudian ada aseton, ada formaldehid juga. Itu yang bisa mengakibatkan gangguan pada ibunya maupun pada janin, jelas sudah itu ya. Oh iya Dok. Termasuk gangguan pertumbuhan janin, bisa mengakibatkan IGR, intrauterine growth retardation ya. Jadi gangguan pertumbuhan janin. Jadi usianya
dengan berat badannya berbeda. Jadi beratnya lebih rendah. Kecil, oh, iya. Sehingga berat badan lahirnya rendah, kemudian juga pada perkembangannya juga bisa menyebabkan yang namanya istilah sekarang tuh stunting ya. Oh iya, stunting ya dok. Berarti salah satunya selain gizi juga bisa Belum diakibatkan halnya ada itu juga ya. yang menyebabkan kecacatan dan sebagainya. Oh iya. Kalau misalkan asap rokok itu juga berbahaya banget nggak dok sih? Iya, sama lah. Sama aja ya dok ya. Jadi seperti itu. Ya. Untuk Rama, apakah sudah mengerti penjelasan dari narasumber kita? Oke, sama-sama. Oke. Terima kasih. Baiklah para pemirsa, kita akan masih membuka satu pertanyaan lagi kepada audiens yang ada di tempat. Silakan yang ingin bertanya. Oke, baiklah. Saya menunjuk kakak yang paling cantik yang sedang baju merah, pakai masker merah. Nah, silakan kakak bertanya dari mana dan namanya siapa? Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Ferencia Jubaidah. Oke, saya di sini dari Kandangan. Kakak, Panggilannya siapa? ini bapak saya fans sekali sama bapak. Sampai-sampai dari Kandangan Pak ke sini ya kan. Jauh-jauh ya? Dari mana? Ini Pak, Kandangan? ada yang ingin saya tanyakan nih. Dari mana? Kita kan Dari berbicara tentang psikologis remaja nih. Seperti yang kita ketahui, pada masa remaja adalah masa untuk mencari jati diri. Iya. Nah, ketika remaja mengalami sebuah masalah dengan teman, orang tua maupun pacar, biasanya remaja itu sering mengalami stres, Pak. Bahkan depresi, bisa juga menimbulkan rasa ingin bunuh diri. Nah, yang ingin saya tanyakan ke Bapak adalah dari segi kesehatan nih Pak, bagaimana cara pencegahannya agar tidak terjadi hal tersebut? Sekian dari saya, terima kasih. Iya. Terima kasih. Siapa tadi panggilannya? Siapa? Kak? Siapa tadi? Mbak yang cantik tadi siapa namanya? Siapa kakak yang cantik namanya? Ferencia Jubaidah, Pak. Irinsia dipanggil. Panjang sekali ya namanya ya. Panggilannya siapa Mbak? Panggilannya Jubaidah. Panggilannya Ferencia aja, Pak. Oh, Felicia. Cantik sekali namanya. Sesuai Terima dengan kasih. orangnya ya. Mbak Ferencia. Jadi bagaimana pencegahan supaya tidak mudah stres pada remaja ya? Jadi memang ada tipe tipe manusia itu ada introvert, ada ekstrovert ya. Jadi salah satu untuk mencegah atau menghindari stres itu mungkin kita harus lebih banyak bersifat ekstrovert ya. Jangan introvert itu dia tertutup, lebih mudah menyendiri, tidak mau cerita. Ada masalah dipendam sendiri. Jadi untuk mencegah stres itu depresi, tipe yang ekstrovert mungkin lebih bagus ya dari penelitian itu. Jadi dia kalau ada masalah lebih baik segera cerita ke orang terdekat kita, misalnya orang tua, ke teman mungkin ya, dan mungkin ke ustadz kita, sehingga bisa hal-hal yang bisa menyebabkan sehingga kita bisa ceritakan dan bisa dicarikan solusinya. Itu yang pertama. Yang kedua, faktor kedekatan dengan agama mungkin juga berpengaruh seperti saya sampaikan di depan tadi. Kalau kita lebih kenal dengan agama kita, dengan agama apapun mungkin mengajarkan kebaikan ya. Yang kita Islam ya mungkin kita dengan mendalami Islam mungkin bisa lebih bagus lah di dalam hal untuk mencegah stres. Bahwa setiap masalah itu ada solusinya biasanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bahwa Allah itu tidak membebani manusia itu melainkan sesuai dengan kemampuannya. Betul. Jadi ketika kita ada masalah, ketika kita ada problem, kita berusaha untuk mencari solusi, kita mencari pendapat orang lain yang bisa memecahkannya, insya Allah semua masalah bisa akan selesai, ya. Sehingga termasuk para remaja ini. Jadi salah satunya yang tadi pertama agama, yang kedua tipe kita mungkin harus lebih terbuka, kemudian yang ketiga pengaruh orang tua, keluarga kita untuk lebih memahami kita juga perlu. Jadi mungkin
para orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu yang mendengar talkshow ini atau bincang sehat ini akan lebih membuka diri lah kepada anak-anaknya, kepada remajanya, bahwa ada anak-anak kita perlu orang yang mau mendengar mereka, mau mendengar curhat mereka tentang masalah mereka, keadaan mereka. Harapannya seperti itu, ya. Jadi semua masalah bisa diselesaikan. Mungkin Itu Mbak Parents ya. Mungkin satu lagi ya dok, Ya, silakan, Bu Rini. istilahnya itu kan kalau kita bisa menerima apapun kondisi kita, istilahnya menerima takdir dengan lapang Iya. dada, istilahnya itu kan artinya segala permasalahan itu datangnya memang sudah ditakdirkan ke kita. Nah mungkin salah satunya mungkin itu ya dok ya. Iya betul, apa yang ditambahkan Iya. dokter ini bisa seperti itu. Bagaimana hati kita itu merasa lapang dengan segala apapun yang menimpa kita itu memang sudah ditakdirkan oleh Allah. Misalnya kan daun yang jatuh pun tidak akan tanpa sepengetahuan Allah, tanpa sudah direncanakan Allah. Mungkin salah satu itu kali ya. Betul, betul. Terima kasih dokter ini menambahkan. Gimana Mbak Ferencia? Bagaimana Kak? Kakak yang cantik, bagaimana? Sudah paham? Baik. Kali ini kita sudah berada di ujung acara kita. Sebelum menutup acara, kita akan mendengarkan sebuah quotes dari narasumber kita mengenai kesehatan remaja milenial. Silakan Mbak. Masa remaja adalah masa yang paling indah. Isilah dengan hal-hal yang berfaedah. Jangan lakukan hubungan yang dilarang di luar nikah. Insya Allah, hidup adik-adik remaja akan berkah. Baiklah, tadilah quotes the day dari narasumber kita. Maka akan mengakhiri perjumpaan dan episode kali ini. Terus saksikan di program Bincang Santai Sehat Dr. Milhan di episode berikutnya. Saya Muhammad Irsad. Saya dokter ini. Saya Dr. Milhan sebagai narasumber. Jumpa lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa dan salam kembali. Dadah. Dadah.